Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini masih di tanggal 2 Juni 2025. Ya, sudah memasuki bulan Juni, di mana bulan Juni tuh ya kayak identik dengan bulannya sastra gitu ya. Karena salah satunya itu adalah karena karya dari Bapak Sapardi Djoko Damono, yaitu Hujan Bulan Juni. Nah, dan kemarin aku mengikuti Makassar International Writer Festival. Jadi aku jalan-jalan ya di festivalnya gitu ya. Dan aku jadi pengen banget untuk menggerakkan literasi gitu ya untuk diriku dulu ya gitu untuk diriku terus Bismillah gitu ya Insya Allah bisa meluas ke orang-orang ke masyarakat gitu ya. Nah dan salah satu proyek pribadiku ya untuk meningkatkan literasi adalah dengan menargetkan di tahun ini aku membaca 25 buku per tahun. Kenapa 25 buku? Karena ini tahun 2025. Sesimpel itu sih sebenarnya. Sesimpel karena tahun ini 2025 buku, jadi kayak 2025 tahun ini, jadi kayak wah estetik nih kayaknya kalau aku menargetkan tahun ini aku membaca 25 buku gitu. Nah, tapi ya namanya juga harapan, tujuan gitu ya. Kadang tuh kita kayak, wah harusnya tuh kalau udah 20 udah kalau nargetinnya 25 buku, harusnya di bulan Mei kemarin aku seenggaknya minimal aku udah 10 buku ya guys ya. Udah baca 10 buku ya harapannya. Tapi pada kenyataannya di bulan Mei kemarin aku baru membaca 5 buku. Which is pada malam hari yang cerah ini, aku mau nge-review buku kelima yang aku baca, dan aku akan membuat sih review buku untuk buku-buku yang udah aku baca. Kayaknya belum semua sih yang aku bikinin reviewnya. Ya, jadi aku akan nge-review buku Time. Make time cara fokus pada hal-hal penting setiap hari. Karya Jake Knapp dan John Zeratsky. Jadi for your information aja gitu ya. Aku beli buku ini di Gramedia dan kenapa ya kemarin aku pengen beli buku ini? Oh, gini. Jadi kan aku tuh oh ya pas di bootcamp kemarin itu kayak kita tuh diminta untuk membawa kado gitu ya yang nggak dikasih sih maksudnya kayak minimal berapa minimal ininya atau maksimal berapa sih enggak cuman aku kepikiran adalah hadiah terbaik yang bisa aku berikan kepada seseorang itu adalah buku ya karena ketika ilmunya dipakai itu kan insya Allah juga akan mengalir untukku lah gitu pahalanya insya Allah gitu ya jadi aku kayak oh ya udahlah aku ngadoin buku aja lah gitu untuk teman-teman bootcamp di sana. Nah, dan aku kan kayak gimana ya gitu ya. Aku tuh kesuka banget beli buku ya. Suka banget beli buku. Terus kayak, wah aku juga pengen nih gitu ya. Aku juga pengen nih beli buku gitu. Jadi ya udah, aku menjatuhkan pilihanku pada buku Make Time ini. Kenapa aku sangat tertarik dengan bukunya? Karena Make Time gitu ya judulnya kan Make Time. Terus tuh subjudulnya cara fokus pada hal-hal penting setiap hari. Nah, jadi mungkin untuk pekerja kantoran atau ya semua orang lah gitu ya yang kira-kira tuh relate dengan hal kayak gini. Aku tuh ngerasa aku tuh selalu sibuk. Aku kayak perasaan tuh kayak waktu tuh berjalan dengan sangat cepat karena kayak terutama gitu ya di jam kerja aku kayak zzzz, ada kerjaan ini zzzz, kerjaan zzzz, kerjain gitu kan nah tapi kadang tuh kan kayak di apa namanya ada juga waktu di mana kita tuh harusnya kayak ih kita tuh nggak boleh yang larut-larut banget gak sih gitu dengan pekerjaan yang administratif pekerjaan yang gimana ya
atau contoh kayak terlalu banyak berkoordinasi atau berkomunikasi, tapi pekerjaan yang sesungguhnya tuh nggak selesai kayak gitu. Ya sering nggak sih ngerasa kayak gitu. Nah, dan bahkan ini tuh ada penelitiannya gitu. Jadi penelitiannya dari McKinsey di tahun 2012 ya, itu pekerja di Amerika itu 73% itu menghabiskan waktu untuk berkoordinasi dan berkomunikasi terkait pekerjaan dan hanya menggunakan waktu 37% untuk mengerjakan pekerjaan yang sesungguhnya. Which is itu kayak yang rada-rada ironis gak sih? Kita tuh lebih banyak chat-chatan, jam-jam gimana ini, gimana ini, bla 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 bla. Tapi ternyata pekerjaannya cuman 37% dari porsi waktu jam kerja gitu. Itu kan kayak ya gimana ya gitu ya. Nah, makanya aku jadinya sangat-sangat tertarik lah gitu dengan buku Make Time ini. Nah, jadi di buku Make Time ini ada beberapa hal gitu ya yang dibahas gitu ya. Jadi, for your information, di buku Make Time ini dijelaskan ada dua sumber distraksi. Yang pertama adalah iring-iringan kereta sibuk. Jadi kayak apapun yang bisa membuat kita sibuk yang jadinya kayak kerjaan 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 kerjaan. Itu ya contoh ya iring-iringan kereta sibuk itu adalah chat-chat atau tumpukan-tumpukan email, terus tumpukan-tumpukan to-do list kita yang menggunung, itu tuh adalah iring-iringan kereta sibuk. Dan itu bisa mengaburkan fokus kita dari hal yang sebenarnya ini nih hal esensial atau hal penting yang harus kita kerjakan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah kolam tak berujung. Jadi, kolam tak berujung ini adalah semua semua hal ya, terutama ini kayak aplikasi gitu ya, yang bisa membuat kita menjelajahi itu dan itu tuh nggak ada ujungnya. Contoh, timeline Instagram, timeline TikTok, Facebook, YouTube. Itu kan kita bisa refresh ya. Kita bisa refresh, kita bisa baca, baca, baca seterusnya, kita bisa menghabiskan waktu di kolam yang tak berujung itu. Gak ada ujungnya, karena kita bisa refresh, kita bisa mendapat updatean terbaru, begitu seterusnya sampai kita menghabiskan waktu di sana gitu. Jadi coba cek ya, kita tuh menghabiskan waktu di Instagram berapa lama sih gitu. Itu aku juga ngeliat kayak rekapanku kayak ya Allah ternyata aku menghabiskan banyak waktu ya untuk kayak nge-scroll-scroll ya kolam tak berujung ini gitu. Jadi ya jangan terjebak di apa tadi? Di iring-iringan kereta sibuk dan juga kolam tak berujung. Nah, jadi itu adalah dua sumber distraksi yang perlu kita hindari. Lalu, di buku ini tentunya dibahas 4 pilar yang bisa kita gunakan untuk make time. Jadi, 4 pilar itu ada apa aja? Yang pertama adalah sorotan, gitu. Jadi, sorotan itu adalah satu hal penting yang ingin kita lakukan di hari tersebut gitu ya. Dan kita menetapkan sorotan itu tuh setiap hari. Jadi satu sorotan per hari gitu. Dan sorotan ini tuh maksudnya nggak cuman soal kerjaan aja gitu. Tapi sorotan ini ya bisa terkait dengan pekerjaan penting yang perlu kita lakukan di hari itu, atau bisa jadi kayak waktu olahraga kita, atau bisa jadi waktu bersama keluarga, atau waktu dengan diri sendiri. Itu tuh bisa menjadi sorotan gitu. Intinya hal apa sih yang kita anggap itu penting gitu. Itu bisa kita jadiin sorotan.
Dan di buku ini juga dibahas gimana sih cara kita menentukan sorotan gitu. Apa sih yang bisa menjadi sorotan kita? Nah, biasanya tuh kayak oh ya di buku ini tuh dibahas kayak intinya kita ngelis lah gitu apa 10 hal penting di hidup kita, terus nanti kita bakal ngeeliminasi jadi tinggal 5 atau tinggal 3 begitu seterusnya. Lalu yang kedua, pilar yang kedua adalah laser. Jadi laser itu adalah bagaimana kita bisa fokus pada sorotan dan kita mengabaikan sumber distraksi. Dua sumber distraksi yang tadi aku jelaskan itu ya. Nah, di laser ini tuh ya mulai dari yang biasa sampai yang ekstrim gitu ya. Ada gitu ya tipsnya di buku ini. Lalu yang ketiga adalah energize, energi. Jadi, di buku ini tuh, istilahnya tuh kayak mind dan body tuh terkoneksi gitu, badan dan pikiran kita tuh terkoneksi. Jadi kita perlu untuk, manajemen energi, gitu. Jangan sampai ya kayak, wah di pikiran kita pengen ngerjain ini, tapi badan kita nggak kuat gitu kan, itu ya mohon maaf ya gimana. Lalu terus juga mungkin, badan kita kelelahan atau badan kita kayak, aduh kayak lagi males-malesan nih, kayak gitu. Nah, atau intinya tuh ini sih, jadi tuh pikiran bisa mempengaruhi badan dan sebaliknya, badan juga bisa mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita banyak gerak, kalau kita menghasilkan hormon endorfin, kita bisa menghasilkan hormon kebahagiaan dari jalan-jalan pagi kita itu, gitu ya, itu akan membuat kita lebih semangat gitu dalam mengerjakan sorotan kita, dalam melalui hari-hari kita. Jadi penting sih untuk energize dan di sini juga ada banyak banget, tips gitu ya untuk kita bisa energize gitu. Mulai dari menggerakkan badan, olahraga, lalu makan makanan sehat, tidur yang teratur gitu. Nanti aku akan, sebutkan ya lebih tepatnya ya, sebutkan tips-tips yang menurutku, sangat-sangat keren dan sangat-sangat, baguslah gitu di buku ini. Lalu pilar yang keempat, pilar yang terakhir adalah refleksi. Jadi ini kan di buku ini ada 80 tips ya guys ya. Ada 80 tips, tips dari, 3 pilar tersebut gitu ya. Dari pilar sorotan, terus, pilar laser, dan juga pilar energize. Di refleksi ini kita akan, berefleksi, kita akan merenung, kombinasinya yang pas tuh apa ya, gitu ya, tips-tipsnya gitu. Mungkin kalau, untuk pilar sorotan pilih tips ini dulu ah, jalanin tips ini dulu ah, gitu. Kayak gitu sih dan seterusnya gitu. Dan, refleksi ini itu berjalan setiap hari ya gitu. Jadi selalu ada, perbaikan-perbaikan dan renungan-renungan setiap hari gitu. Nah, sekarang aku mau bacain aja ya, tips, dari buku Make Time. Dan aku sukanya buku Make Time ini tuh sangat praktikal gitu ya tips-tipsnya tuh. Jadi kayak nggak teoritis tok gitu, tapi sangat-sangat praktikal gitu dan gampang untuk diikutin ya. Untuk sorotan, taktiknya itu ada 16 taktik ya, dan favoritku itu adalah yang pertama, tuliskan, susun peringkat hidup, eee, bikin daftar tungku, dan juga lari cepat pribadi. Lalu, bilang saja tidak, yaitu tambahan ya bilang saja tidak. Jadi, aku mau bahas bilang saja tidak. Jadi aku cukup
cukup merupakan orang yang yes person. Aku kayaknya tuh setting defaultku tuh adalah bilang iya gitu. Tapi di buku ini malah sebaliknya, kita tuh setting defaultnya tuh harus bilang tidak gitu. Karena apa ya? Karena itu kalau kita setting defaultnya adalah bilang tidak, kita yang ngatur waktu kita, bukan orang yang ngatur waktu kita gitu sih. Jadi sangat-sangat eye opening gitulah untukku ini yang yes person dan people pleaser ini. Lalu untuk taktik-taktik pilar laser adalah hmm, jangan cek handphone sewaktu bangun pagi. Lalu, waspadai kawah waktu. Urus email di akhir hari, jadwalkan waktu untuk email. Ya, itu. Kalau untuk taktik-taktik laser ini, aku mau pilih untuk bahas taktik waspadai kawah waktu. Jadi, kawah waktu itu apa? Kawah waktu itu adalah sumber distraksi yang kedua, yaitu kolam tak berujung. Ya gimana ya, kayak kawah gitu kan dalam ya. Misal nih kita cuman mau ngecek like story kita udah di like sama berapa orang. Terus kita ngelihat beranda, oh scroll, nge-scroll lagi, scroll lagi, terus 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 sampai ternyata udah 2 jam. Jadi kayak kita tuh larut, 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 larut ke dalamnya di kawah waktu tersebut. Jadi kayak selagi kita tuh bisa menghindari kawah waktu itu hindari. Karena kalau kita udah masuk ke kawah waktu tersebut, ya kita akan menghabiskan banyak waktu di sana. Waktu kita bakal habis. Kita bakal kayak, wah waktu terbakar dengan sia-sia gitu sih. Kayak, wah itu eye opening lah juga buat diriku. Lalu untuk taktik energi adalah hmm, olahraga setiap hari, tetapi jangan sok pahlawan, susuri trotoar, luangkan waktu untuk kelompokmu, jadikan kamar tidur sebagai kamar tidur. Itu sih favoritku. Dan aku ingin membahas tentang taktik olahraga setiap hari, tetapi jangan sok pahlawan. Nah, ini cukup relate ya denganku karena dari sejak tanggal 20 Mei kemarin, aku menargetkan untuk menjadi The 5 AM Club. Tapi BTW, karena aku pulang dan aku ngurusin nenekku yang masuk rumah sakit, jadi kayak di 2 hari terakhir ini, karena aku malamnya itu begadang, karena malamnya begadang dan gak ada, maksudnya kayak gak ada yang jagain. Ya ada sih temanku adalah adikku ya yang ngejagain nenek. Jadi kayak beneran tuh kalau malam tuh aku standby. Nah, tapi kalau abis subuh di 2 hari ini aku jadinya tidur lagi gitu, which is itu adalah hal yang salah ya, dan jadinya tuh wah kebiasaanku ini The 5 AM Club ini udah mulai memudar nih gitu. Padahal biasanya sejak tanggal 20 Mei kemarin anyway aku itu jalan sama temen kosku, dan temen kosku ini cuman tinggal sebulan lagi di kos karena kan mbaknya itu kan magang ya gitu. Jadi aku bener-bener kayak memanfaatkan waktu bersama temen kosku ini untuk kayak
wah yuk gitu kita jalan-jalan pagi bareng. Jadi kayak setiap jam 5 pagi sampai jam 6 pagi kita nyusurin sekitaran kos, ngelewatin jalan jalan raya, terus habis itu kita susurin perumahan, kita menikmati udara pagi yang segar, kayak beneran ngerasa energize banget, ngerasa seger banget, ngerasa gak gampang ngantuk gitu. Dan pembahasan terkait The 5 AM Club ini bisa teman-teman lihat di kontenku yang sebelumnya, yang berjudul The 5 AM Club. Jadi aku menjalani The 5 AM Club itu dari tanggal 20 Mei, terus abis itu kan 20 Mei sampai tanggal udah 7 hari. Aku hitung ya coba ya. 28, 8 terus 30, 31. Ya, aku udah menjalani The 5 AM Club itu 10 hari. Aku nggak ngitung, aku maksudnya nggak ngitung hari yang bolong ya. Jadi kayak total-total kalau yang aku bangun di jam 5 pagi dan aku nggak tidur lagi dan aku beraktivitas. Terus tapi kalau misalnya aku lagi di rumah sakit, aku baca buku, jadinya itu total-totalnya ada 10 hari. Which is itu sebenarnya udah awal yang bagus. Ayo apresiasi diri Cica dulu. Yeay. Dan yaitu tinggal besok nih. Alhamdulillah ya malam ini kan aku di rumah, aku tidur di rumah. Jadi aku bakal melanjutkan The 5 AM Clubku lagi gitu ya dengan berolahraga di rumah. Nenekku sebenarnya sih masih di rumah sakit ya. Cuman ya hari ini karena aku udah mulai WFH gitu, jadi kayak ya udah aku di rumah gitu jadinya. Oke, dan ya udah apa ya, intinya refleksi ya. Nah, dan di sini tuh bagusnya tuh adalah dikasih format refleksinya. Format refleksinya itu adalah hmm, ini aku baca contoh aja ya. Catatan meluangkan waktu. Tanggal 11 Februari. Sorotan hari ini, masak makan malam di rumah. Apakah aku meluangkan waktu untuknya? Iya. Fokus hari ini. Laser nilainya berapa? 6. Energi hari ini nilainya 9. Taktik-taktik yang dicoba hari ini jangan sok pahlawan. Bagaimana hasilnya? Bagus, lari sebentar. Lalu taktik selanjutnya, telepon yang bebas distraksi. Hasilnya terus mengecek email di antara rapat-rapat. Jadi kenapa nilainya 6? Itu karena si kakaknya itu ngecek email di antara rapat-rapat. Terus taktik-taktik untuk dicoba atau dicoba lagi esok. Kryptonite pendistraksi email sama jangan sok pahlawan, ingin membangun kebiasaan berlari. Momen yang aku syukuri ketika dapur berbau seperti spaghetti. Gitu sih, kayak wah Masya Allah sih. Dan aku juga mau ngasih quote ya dari yang aku temukan di buku ini. Ini keren banget sih bukunya. Dia tuh kayak di setiap subbab tuh ada kutipan gitu. Hidup ini lebih dari sekedar menambah kecepatan. Mahatma Gandhi. Kita tidak mengingat hari, kita mengingat momen. Cesar Pavés. Memberi perhatian, inilah pekerjaan kita yang tanpa akhir dan pantas. Jadi memberi perhatian atau aware itu harus jalan di setiap hari sih. Gak bisa kita kayak
Wah, aku mau fokus di hari ini, tapi kayak hari keesokan harinya enggak. Itu enggak bisa sih. Jadi beneran harus fokus selalu setiap hari. Teknologi yang paling korosif yang pernah aku lihat bernama televisi. Tetapi dalam bentuk terbaiknya, televisi ini luar biasa. Steve Jobs. Aku suka profesor universitas, tetapi kamu tahu, mereka memandang tubuhnya sebagai sejenis angkutan untuk kepala mereka, bukan? Tubuh adalah cara untuk membawa kepala mereka ke berbagai rapat. Sir Ken Robinson. Ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Rosalind Franklin. Dan yang terakhir adalah ini judul subbabnya sih. Mulailah suatu hari nanti sejak hari ini. Jadi kita pengen jadi apa nih di suatu hari nanti? Pengen jadi apa di suatu hari nanti ini? Kita breakdown kecil-kecil-kecil sampai kita tiba pada hari ini dan kita menyusuri breakdown-breakdown itu, jejak-jejak itu untuk bisa sampai di suatu hari nanti. Ini quote favoritku di buku ini. Jangan tanya kepada diri sendiri apa yang dunia butuhkan. Tanya kepada diri sendiri apa yang membuatmu hidup. Apa Ulangnya kenapa ini? Jangan tanyakan kepada diri sendiri apa yang dunia butuhkan. Tanya kepada diri sendiri apa yang membuat hidupmu bergairah, lalu lakukanlah. Sebab dunia membutuhkan orang-orang yang memiliki gairah hidup. Aku Cica, terima kasih sudah mendengarkan dan see you next time. Terima kasih.